Di bekas ari-ari tersebut dikuburkan, tidak ada yang berubah. Letaknya di dekat dengan pohon pisang dan di atasnya ditutupi dengan ada seng bekas. Dengan tidak ada rasa curiga, Jarwo mulai menggali. Dengan perasaan yang sangat kaget, Jarwo tidak menemukan ari-ari tersebut. Letak yang sama dan kedalaman yang sama, ternyata ari-ari tersebut tidak ada beserta kendi-kendinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Apa kabar sedulur Gromet? Kembali lagi bertemu di channel misteri Gromet Ngromeah Medeni. Bersama saya Robi Panca dalam segmen Kikir, Kisah Kiriman. Di segmen ini kami akan menceritakan kisah kiriman dari para sedulur Gromet. Sebelum menceritakan kisah ini, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi sedulur Gromet yang sudah subscribe dan sudah menyaksikan video-video kita. Bagi yang belum, silahkan untuk subscribe agar kami terus berkarya dengan cerita-cerita yang lebih menarik. Kisah ini dikirim oleh seorang dari Tegal, sebut saja namanya Jarwo. Kisah ini terjadi di sekitar tahun 2017. Jarwo ini adalah sepasang suami istri yang baru dikaruniai satu orang anak. Pada tahun 2017 ini sekitar jam 10 malam istri Jarwo ini melahirkan di salah satu rumah sakit di kota Tegal. Singkat cerita, setelah berpindah dari ruang bersalin ke ruang perawatan, tak lama kemudian sang perawat membawakan sebuah kendi yang berisi ari-ari sang bayi. Diterimalah ari-ari ini oleh Jarwo dan kemudian ditaruh di bawah tempat tidur sang istri. Keesokan harinya, ayah dari sang istri ini menjenguk istri si Jarwo, menanyakan kondisi istri Jarwo dan bayinya. Kemudian ayah istri Mas Jarwo ini bertanya kepada Jarwo, di mana ari-arinya? Jarwo menjawab, ada di bawah tempat tidur. Apakah hari-harinya sudah dicuci? Karena Jarwo ini baru saja memiliki anak, satu orang anak, sehingga Jarwo ini kurang tahu dengan tata cara untuk menangani hari-hari ini. Kemudian Jarwo menjawab, mungkin sudah dicuci sama perawatnya. Langsung saja orang tua dari istrinya Jarwo memerintahkan kepada Jarwo untuk menguburkan ari-ari tersebut. Jam setengah 8 pagi, pulanglah si Jarwo bersama ayah mertuanya ini ke rumah. Karena di sekitar rumahnya tidak terdapat tanah untuk menguburkan ari-arinya,
sehingga Jarwo pergi ke sebuah kebun milik saudaranya untuk menguburkan ari-ari tersebut. Diambillah cangkul beserta ari-ari itu ke kebun tersebut. Mulailah Jarwo ini menyangkul dengan kedalaman kurang lebih 50-60 cm. Setelah lubang tergali, dikuburlah ari-ari tersebut. Tidak lupa Jarwo membaca surat lah, Al-Fatihah dan sebagainya, lalu dikuburkanlah hari-hari tersebut. Setelah dikuburkan hari-harinya, kembali lagi Jarwo ke rumah sakit untuk menemui istrinya. Setelah sampai di rumah sakit, ternyata di sana sudah ada bude dari istrinya itu. Bertanyalah si bude kepada Jarwo, "Kamu habis dari mana?" tanya bude tersebut. Lalu Jarwo menjawab, "Habis menguburkan ari-ari." Lalu bude itu bertanya lagi, "Apakah ari-arinya sudah dicuci?" Jarwo menjawab, "Mungkin sudah dicuci oleh perawatnya." "Terus apakah ari-ari tersebut sudah dikasih garam?" Jarwo di situ mulai kebingungan. Lalu Jarwo menjawab, "Oh, belum dikasih garam. Garam di sini garam krosok, bukan garam-garam yang buat masak itu." Lalu bude itu memerintahkan segera kepada Jarwo untuk menggali kembali ari-ari tersebut untuk diberi garam. Segeralah Jarwo pulang ke rumah untuk menggali ari-ari tersebut untuk dikasih garam. Dari perjalanan dari rumah sakit ke rumah, Jarwo mampir ke sebuah warung untuk membeli garam. Dapatlah garam tersebut. Pulanglah Jarwo mengambil cangkul, kemudian pergi ke kebun tersebut untuk menggali ari-ari tersebut. Mulailah Jarwo menggali dengan di bekas ari-ari tersebut dikuburkan, tidak ada yang berubah. Letaknya di dekat dengan pohon pisang dan di atasnya ditutupi dengan ada seng bekas. Dengan tidak ada rasa curiga, Jarwo mulai menggali. Digalilah tanah tersebut. Dengan perasaan yang sangat kaget, Jarwo tidak menemukan ari-ari tersebut. Di letak yang sama dan kedalaman yang sama, ternyata ari-ari tersebut tidak ada beserta kendi-kendinya. Seakan tidak percaya, Jarwo kemudian menggali di tempat lain di sebelahnya. Kata Jarwo, apa mungkin di sebelah sini. Akhirnya digalilah lagi lubang bahkan lebih dalam. Hal itu masih sama, ari-arinya tidak ada beserta kendi-kendinya. Dengan perasaan takut dan cemas, Jarwo pulanglah ke rumah sambil berlari untuk menemui ayah dari sang istri. Berbicaralah Jarwo kepada ayah sang istri, "Pak, ari-arinya hilang." Dengan wajah kaget, ayah dari sang istri juga menanyakan, "Lah, kamu menggalinya di lubang yang sama atau tidak?" "Iya, di lubang yang sama, bahkan lebih dalam, bahkan lebih lebar juga." Dengan perasaan takut, kemudian Jarwo kebingungan, tidak berani memberitahukan hal itu kepada sang istri. Pergilah Jarwo ke rumah orang tuanya. Sampai di rumah orang tuanya, Jarwo
mengatakan kepada bapaknya, bapak kandung Jarwo, dengan keadaan yang baru dialaminya tersebut. Lalu atas saran dari bapak kandung si Jarwo ini untuk mendatangi salah seorang ustadz lah mungkin, karena gurunya si Jarwo itu menyebutkan nama. Ya udah, kamu ke sana saja, tanya, barangkali tahu. Berangkatlah langsung si Jarwo ke tempat ustadz tersebut. Diceritakanlah dari awal kejadian. Dengan wajah yang santai sambil tersenyum, sang ustadz mengatakan, tidak apa-apa. Itu memang sambil diberi wejangan, kata ustadznya itu, kalau di dalam Islam memang tidak ada kewajiban untuk menguburkan ari-ari dari bayi yang setelah dilahirkan. Namun ada beberapa adat istiadat dari suatu daerah untuk menguburkan selama itu tidak menyelisihi syariat agama, silahkan dilakukan. Mendengar jawaban dari sang ustadz itu, akhirnya sang Jarwo baru tenang dan berani mengatakan kepada istrinya bahwa ari-ari dari anak yang baru dilahirkannya itu hilang. Tulis Mas Jarwo bahwa keadaan anaknya sampai saat ini dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, tanpa ada kurang suatu apapun. Wallahu alam bishawab. Demikian tadi kisah kiriman dari Mas Jarwo yang kehilangan ari-ari dari anak pertamanya. Bagi sedulur Romet yang ingin berbagi kisah medeninya di sini, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email di bawah ini. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya dengan kisah-kisah yang lebih menarik. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.